Halo guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas misteri atau makhluk astral seputaran pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, ini teman saya Bimbo. Kami akan bercerita tentang pengalaman misteri ya. Iya, misteri. Lebih tepatnya misteri lah ya. Oh, selama bekerja walaupun di luar kerja. Baiklah, saya mau nanya, sudah berapa lama Anda bekerja jadi satpam? Dulu aku sebelum kerja sini, aku pernah kerja salah satu rumah sakit. Aku kerja sana sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, lu lumayan lama juga ya. Iya, lama. Tapi kalau aku cerita tentang selama aku kerja di rumah sakit itu, kalau melihat dengan mata kepala saya, aku nggak pernah nampak sih. Tapi Tapi gimana? sekedar kayak takut apa pasti ada. Jadi totalnya selama satpam nih 2 tahun di rumah sakit itu sama di PT ini sekarang berapa tahun jadi totalnya itu kerja itu? Sekitar 4 tahun ya. 4 tahun lah ya, lumayan lama juga ya. Alhamdulillah lama lah. Berarti betah jadi satpam. Iya. Berarti masih lebih lamaan saya ya. Saya 2010 sampai sekarang 10 tahun lah. Iya. Baiklah, selama kerja di Sapam nih mungkin selain percaya nggak sama hal-hal mistis tersebut? Percaya nggak? Kalau percaya sih percaya. Tapi kalau menurut aku, kalau menurut diri sendiri, aku nggak pernah nampak sih. Tapi kalau ada kawanku satu sip satu jaga, mereka cerita ada nampak. Tapi kalau aku nggak ada. Secara kasat mata belum pernah Belum lihat ada. ya. Tapi kalau merinding-merinding tuh ada. Itu kan kerja di rumah sakit tuh. Apa pernah lihat misalnya tadi tuh banyak orang yang meninggal tuh, ada yang meninggal kecelakaan atau meninggal bunuh diri entah meninggal seperti apalah, ada gak seperti penampakan arwahnya atau hantunya? Pernah nggak ngeliat itu? Kalau kawanku ada sih, katanya ada. Tapi kalau aku sih nggak ada. Kalau di rumah sakit itu kan ya otomatis lah rawan juga. Tapi kalau aku bermimpi ada. Oh, berarti pernah dimimpiin? Ada mimpiin ada. Selama aku mimpi itu 3 kali bangun aku. Bangun, tidur lagi, itu lagi mimpi. Nanti itu bangun lagi, itu lagi. itu yang dimimpikan apa tuh yang dimimpikan? Itu kalau di mimpi itu aku tuh dalam mimpi itu agak tersesat. Berarti tersesat di suatu tempat atau gimana? Di suatu tempat, di tempat yang nggak dikenal sih. Nah, itu kan pengalaman yang di rumah sakit. Ya. Kan itu setelah di PT baru ini, pengalaman mistis yang pernah dialami baik di kantor lama sama di kantor yang baru ini apa? Kalau di kantor lama nggak ada nampak sih. Tapi kawan-kawan yang sama-sama security ada juga bilang kan, ada juga yang di lantai sekian nih, lantai ini katanya kan. Kalau di kantor yang sekarang ada pernah kelihatan hal-hal mistis? Kalau di kantor yang baru ini alhamdulillah nggak, belum pernah. Tapi kalau aku meminta jangan pernah sih. Kalau pengalaman pribadi saya kan dulu waktu di kantor lama kan kita pernah ada air mati tuh kan. Ya. Jadi ada PGA kan nyuruh waktu itu kita kalau airnya sudah dicolokkan kan kita nengok ke atas tuh kan soalnya politanknya kan di atas tuh kan. Iya, iya. Jadi waktu itu saya kan waktu kita jaga di tempat lama tuh kan ada kita kan jaganya sendiri tuh kan. Jadi
Itu saya pergi ke atas, ada di lantai 3 tuh kan kebetulan listrik nggak ada di situ kan, udah diputus. Saya ada nampak, tapi saya tak berani ngelihatnya. Jadi saya pergi ke atas. Kalau anda sendiri pernah nggak melihat seperti itu waktu di sana? Kalau aku nggak pernah Kalau merasakan merasa atau gimana? merinding atau sesuatu hal itu pernah. Kalau dengar suara anak-anak berlarian di kantor lama pernah dengar? Nggak pernah juga. Berarti karena nggak kepikiran mungkin, jadi Nggak akhirnya kepikiran. nggak terbayang mungkin ya. Kalau itu kan tergantung kita aja. Kalau kita ngomong kita kabur apa kan, itulah barang itu kan ada. Kalau selain di tempat kerja, ada pernah nggak melihat sesuatu hal-hal yang mistis atau merasakannya atau dengar dari teman? Kalau dari teman banyak, banyak yang inilah katanya, yang inilah kan. Tapi nggak, kita nggak bisa juga percaya. Kadang bikin enak cerita aja kan. Kalau anda sendiri percaya akan hal-hal gaib itu? Soalnya kan di agama ada katanya, Ada. tapi nggak terlalu memikirkannya ya. Itu kan makhluk itu kan yang menyerupai kita juga. Ya kan katanya kita kan sejak kita lahir tuh kita ada diikuti Ya, jin kita yang mirip sama kita kan. Makanya kalau orang meninggal itu ada misalnya dimimpikan itu, katanya kan itu jinnya bukan orangnya kan. Jadi kalau pengalaman mistis secara pribadi belum pernah merasakannya. belum. Udah berapa tahun aku hidup ini? Sekitar 25 tahun. Alhamdulillah belum pernah. Itu kan tinggal di Sungai Pinang kan, masih bisa dibilang agak masih bukan ketinggalan aja, masih 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 agak ada suasana kampungnya kan. Ya. Hal-hal mistis di kampung tuh ada nggak pernah terasa seperti ada yang meninggal nih, dia gentayangan kayak gitu, ada nggak? Ada. Pas bulan puasa tahun berapa? Ada seorang nenek itu udah mau maghrib. Pas kuburan digali, ketemu tulang. Rupanya kuburan orang lama. Nah, Di apa kali ditimbun lagi kan, digali lagi kuburan baru. Udah jam 7, udah gelap, lupa pula orang tuh apa buka tali pocongnya. Iya, ini serius. tali Iya, kafannya, tali ya, kafannya. Dia ketayangan 1 minggu tuh nggak ada keluar rumah gara-gara nenek tuh. berarti kalau di kampung tuh masih apalah ya, masih ada lah kepercayaan tentang mistis-mistis itu masih masih apalah ya, masih kental lah ya. Ya masih ganda. Kalau di sekitaran rumah anda sendiri gimana? Kalau rumahku sih cukup lumayan apa juga, Lumayan angker ya. angker juga. Aku kadang kan pulang jam 12, ya agak takut juga. Soalnya rumahku kan agak ke dalam, di sungai pula. Kalau orang yang pernah melihat katanya biasanya dia sesosok apa, binatang kah, jadi-jadian kah, atau manusia yang utuh tapi dia udah meninggal atau gimana? Macam-macam bentuknya. Ada yang rambutnya panjang, ada yang kalau kita lihat terus dia semakin tinggi-tinggi, ada juga. Biasanya itu kalau misalnya kalau orang yang melihat itu, dia efek kepada dia sendiri gimana? Atau jadi kesurupan kah, atau jadi sakit kah, atau gimana? Ada yang sakit, ada adik ibuku yang pas kebetulan yang nenek yang apa tuh pas musim durian tuh, kebetulan di kuburannya tuh ada durian. Dia sekitar 2 orang cari durian tuh, ya nampaklah nenek tuh duduk di atas kuburan tuh, ya sakit, tapi sakitnya nggak terlalu lama, diobat, tapi obat dengan Obat kampung lah ya, bawa ke kampung. ustadz kayak gitu ya, di rukiah kayak Ya, gitulah ya. kalau di rumah sakit mana bisa, paling diinfus. Jadi kalau selama di tempat kerja belum ada lah jumpa secara kasat mata, belum ada Belum lah ya. ada.
Tapi kalau merasakan merinding, Merinding ada. ya. Oh, itu dulu pernah cerita katanya di parkiran waktu kerja di rumah sakit itu gimana waktu itu cerita? Oh ya, itu yang di parkiran itu yang kalau rumah sakit kan namanya basement. Iya, ya. Iya. Kebetulan aku jaga sendiri di bawah. Kebetulan lampu mati Iya. sebentar. Pas lampu hidup, ada yang lari depan aku kan, tapi nggak terlihat sih. Tapi sempat sakit juga waktu itu. Itu percaya nggak itu misalnya itu makhluk astral yang lari itu atau gimana? Kalau menurut Menurut Anda aku, sendiri? iya. Soalnya gini, kalau di rumah sakit ini udah banyak orang bilang kan, apalagi di rumah sakit yang waktu aku tugas itu kan, termasuk apa juga. Lumayan angker juga ya. Iya. Tapi untuk Anda pribadi sendiri belum pernah lah jumpa Pernah. secara kasat Kalau mata kasat dia mata utuh kayak gitu iya, belum pernah ya. belum ada. Tapi kalau merinding, tapi kalau teman-teman yang lain sering katanya. Sering katanya melihatnya. ada juga yang apa kan, pas dia masuk ke kamar itu kan, ada yang dilepas pakai pasir sampai matanya apa kan. Ah, itu kan di rumah sakit. Kalau di kantor lama cerita teman-teman makhluk astral apa aja kantor kita yang lama dulu. Kata teman-teman sih banyak, ada anak kecil, ada wanita cantik rambut panjang katanya kan, orang besar katanya. Banyak juga yang bilang sih. Ada kan di depan kantor tuh kan ada orang jualan kan, orang kantor pun cerita kayak gitu, maksudnya ada makhluk ya. Tapi dia nggak mengganggu kalau kita nggak diganggu. Iyalah, namanya dunia ini seluas Iya. ini kan. Masa cuma manusia aja yang tinggal kan? Iya. Pasti ada mereka, asalkan kita jangan mengganggu mereka ya. Itu sih tergantung pribadi masing-masing aja. Sama kita kan, kalau kita kan gitu juga, kalau kita diganggu kita kan mengganggu orang juga kan. Ini kan kita sekarang di kantor baru nih ceritanya kan. Ya. Kan waktu kita pindah ke sini kan ini masih dalam tahap pembangunan. Kan mereka cerita-cerita nih tukang-tukang. Ya. Katanya di lantai 2 tuh ada perempuan. Pernah kelihatan nggak? Enggak, aku nggak pernah sih. Nggak pernah lihat, padahal kan kita kan selalu kontrol kan, apa lantai 4, 3, 2 nggak pernah. Mungkin menurut saya mungkin seperti ini enggak, karena kita sudah terbiasa sama lingkungan kita itu, walaupun dia ada akhirnya kita jadi merasa nyaman, akhirnya kita tidak terlalu jadi takut kayak gitu mungkin ya. Kalau menurut saya Kalau takut ya takut, tapi ingat itu aja, nggak usah berlebihan lah ya. berlebihan kita. Ya nanti takabur pula Iya, kita kalau bilang datang dia kan. ya, mana pula aku takut ya. Pokoknya kita sesuatu yang masuk ke ruangan kan harus permisi dulu kan, sama kan kayak kita mau buang air kecil misal di jalanan, kita kan ucap salam dulu kan, permisi. Dia kan mana tahu dia ada situ. Kalau di gudang belakang pernah kelihatan nggak? Kalau di gudang belakang Nggak ada ya. Tapi pernah merinding nggak lewat di sana atau pas lagi kontrol? oh merinding ya, merinding. Itu biasanya malam Jumat atau hari apa? Pokoknya tiap malam kalau jaga tuh tiap malam pasti merinding. Oh itulah, oh bisa dibilang duka ya. Iya. Dukanya kalau kita jaga malam ya. Ya, untung aja sekarang kita udah jaga Berdua ya. Soalnya kan pekarangan kantornya kan udah luas juga. Kembali ke kantor lama kan. Kantor lama tuh kan ruangannya agak pengap. Baru terutama yang di lantai 3 tuh kan banyak arsip-arsip dulu kan. Baru agak basah kan. Agak pengap lah. Itu memang waktu naik ke atas tuh ada apa nggak pernah dengar sesuatu atau apa gimana kayak gitu, merasakan waktu dulu? Kalau dulu kalau aku pertama masuk kerja, Ya. aku kan masuk malam. Ya. Itu nggak ada merasa takut pun
nggak ada, soalnya kan berita apa tuh belum ada. Belum Dengar, dapat lah belum ya dapat. yang menakut-nakut Ya santai aja sih. Tapi kalau siap cerita dari kawan ini kan, Ya. jadi berinding jadi. Kalau di lantai 3 tuh jangankan malam, pagi aja kita naik auranya tuh udah beda. Ya. Soalnya dia pengap ya, Iya. pengap, baru pencahayaan pun kurang ya. Iya. Nah, kembali ke lantai 3 kan. Dulu kan saya kan pertama di sana lumayan lama lah di situ kan. Waktu kita pindah dari kantor lama pun dulu saya kan ikut. Tukang-tukang tuh dulu cerita juga katanya ada orang yang tangannya berbulu memegang dia katanya. Tapi kalau saya cuma sekali sih yang lihat, tapi saya itu tidak yakin antara mungkin kita kecapean atau gimana kan. Tapi memang saya ada lihat seseorang di situ, tapi saya nggak pastikan itu dia atau enggak, soalnya saya tak mau juga melihatnya kan. Kalau Bimo sendiri belum pernah melihatnya ya. Belum. Tapi cerita kawan ada sih. Di lantai 2 tuh anak kecil katanya lari-lari. Ya, saya juga waktu pertama jaga di sana sih sering dengar anak kecil tuh. Kalau dengar suara meja bergeser-geser pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Paling kalau aku sih dengar pintu apa aja, pintu kayak kebuka tutup itu bunyi itu. Itu kita ambil positif aja, Iya. soalnya orang samping tuh kan Iya. kadang sering buka pintu juga. Saya kalau pintu-pintu kebuka itu saya nggak ada pemikiran yang lain-lain. Soalnya kan kita kan di samping kita dulu tuh ada ruko juga kan yang jualan, jadi mereka juga sering buka pintu tuh kan. Berarti kalau secara kasat mata belum ada pernah lihat lah ya. Tapi kalau merasakan merinding Nah, baru udah pernah ya. Tapi kalau dibilang percaya lah ya. percaya. Mana kalau percaya kan? Kayak orang kesurupan tuh kan ada. Dari mana dia nggak masuk kan? Oke guys, itulah tadi pembahasan kami tentang makhluk astral. Itu kembali kepada diri kita masing-masing, antara percaya atau tidak percaya. Yang penting kita selalu berdoa dan jangan takabur jika menjumpai tempat yang baru ya. Iya. Pesan untuk mereka yang security yang sering jaga malam gimana? Oh, itu security yang jaga malam. Pokoknya kita kan jangan terkabur aja. Makhluk itu kan di mana-mana tetap ada. Yang penting kan kita ada etika, sopan kita kan ada juga. Jangan sama manusia aja kita sopan. Sama makhluk itu kita ada juga sopan santunnya ada juga. Setiap kita mau masuk sesuatu minta permisi dulu, nggak tahu dia dari situ. Pokok itulah pesan saya, jangan terkabur aja. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian. Oke, dadah.